Kembali lagi dengan channel Hikers ID. Video kali ini kita akan membahas mengenai pendakian Gunung Prau lewat jalur Dieng. Pastinya teman-teman sudah tahu gunung ini. Atau bahkan sudah sering camping di gunung ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Gunung Prau berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah dan merupakan tapal batas antara 4 kabupaten. Yaitu Kabupaten Batang, Kendala, Temanggung, dan Wonosobo. Ketinggian Gunung Prau mencapai 2.565 meter di atas permukaan laut dan termasuk gunung yang ramai pendaki pemula. Oleh karena itu, setiap akhir pekan Gunung Prau selalu dipenuhi para pendaki. Apalagi kalau bukan untuk menikmati panorama matahari terbit sekaligus menepi sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Gunung Prau merupakan salah satu gunung terfavorit di kalangan para pendaki gunung. Jika menurut wisatawan, dataran tinggi Dieng merupakan pusat perhatian utama di Kabupaten Wonosobo. Maka sudah tentu, para pendaki lebih tertarik kepada meronanya alam di atas puncak tertinggi Gunung Dieng. Memang tidak tinggi-tinggi amat, hanya 2.565 meter di atas permukaan laut, jauh dari Gunung Slamet, 3.428 meter di atas permukaan laut, yang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Apalagi jika kita bandingkan dengan Gunung Semeru, 3.676 meter di atas permukaan laut. Namun, harus kita akui bahwa Gunung Prau merupakan salah satu dari 12 gunung terindah di Indonesia. Bila kamu pernah menyaksikan sunrise di puncak Gunung Prau, maka kamu akan setuju dengan klaim para petualang yang mengatakan bahwa Gunung Prau adalah tempat paling indah di Asia Tenggara untuk menyaksikan matahari terbit. Selain itu, kamu dapat melihat pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang menawan. Serta kehadiran hamparan awan yang semakin memperelok pemandangan di atas sana. Bagaimana, kalian tertarik untuk mendakinya? Video kali ini, kita akan membahas tentang satu jalur pendakian dengan lebih detail, yaitu jalur pendakian Gunung Prau via jalur Dieng. Jalur Dieng adalah jalur favorit di kalangan para pendaki. Sebab, selain menyajikan pemandangan alam yang sangat indah di sepanjang perjalanan, jalur satu ini juga dikenal tidak terlalu terjal atau ekstrim. Meskipun kita tidak boleh melupakan fakta bahwa jalur Dieng merupakan jalur dengan jarak tempuh paling panjang dan membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai puncaknya. Oke, kita mulai dari transportasi menuju Gunung Prau. Untuk menuju base camp Gunung Prau via Dieng, pertama-tama kita harus memilih bus jurusan Terminal Mendolo, Wonosobo. Transportasi paling efektif dari Jakarta menuju Dieng adalah naik bus malam. Dari terminal di Jabodetabek kalian bisa menggunakan jenis bus seperti Sinar Jaya, Murni Jaya atau yang lainnya. Estimasi biaya kurang lebih Rp100.000 sampai Rp150.000 per orang. Untuk durasi perjalanan kurang lebih 9 sampai 12 jam perjalanan, tergantung supirnya juga. Sesampainya di Terminal Mendolo, Wonosobo, kalian bisa langsung mencari angkutan umum menuju Dieng. Biasanya bus kecil seperti Metro Mini dengan tarif per orang kisaran Rp20.000 sampai Rp30.000. Atau bisa langsung sewa mobil taksi dengan harga sewa kisaran Rp200.000 sampai Rp250.000 tergantung negosiasi. Lama waktu perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam. Informasi untuk kalian, Terminal Mendolo adalah terminal utama di Kabupaten Wonosobo, dan menjadi terminal yang biasa digunakan para pendaki menuju Gunung Prau, Sumbing, Sindoro dan beberapa gunung lainnya. Jika kalian ingin lewat jalur Patak Banteng, nantinya setelah dari gerbang selamat datang kawasan wisata Dieng. Sebelah kanan adalah jalan masuk ke base camp. Sedangkan untuk jalur Dieng masih terus ke arah Dieng. Jangan lupa infokan ke supir atau kondektur jika kalian ingin turun di base camp Prau jalur Dieng. Bagi kalian yang kekurangan alat, tidak perlu khawatir karena kalian dapat dengan mudah menyewa di rental alat sekitar base camp Patak Banteng. Jadi kalian bisa berhenti sebentar jika kalian sewa mobil sendiri. Jika naik bus mini, sebaiknya alat sudah disiapkan dari rumah. Jika kalian sewa mobil sendiri, mobil dapat masuk ke jalanan dekat base camp. Namun jika kalian naik bus umum, kalian turun di pinggir jalan dan sedikit trekking masuk menuju base camp Dieng. Sesampainya di base camp Dieng, kalian bisa istirahat, makan, packing ulang dan buang hajat serta jangan lupa melakukan registrasi. Biasanya di base camp Dieng dilakukan pemeriksaan barang bawaan. Biaya registrasi Rp25.000 per orang. Bagi kalian yang malas jalan bawa beban,
kalian bisa sewa porter dengan tarif Rp350.000 per porter durasi 2 hari 1 malam. Jadi kalian jalan santai saja foto-foto. Untuk fasilitas di sekitar base camp, kalian bisa menjumpai warung makanan, toilet dan base camp registrasi. Saran dari Mimin, sebaiknya siapkan logistik sebelum sampai di base camp Dieng ini. Oke, mari kita mulai pendakiannya. Rute 1, base camp ke pos 1 atau pos Gemekan. Perjalanan menuju puncak perahu diawali dengan menapaki medan bebatuan yang masih landai. Pemandangan berupa luasnya ladang perkebunan milik warga yang luas. Kamu bisa membayangkan, udara di sini sudah terasa dingin atau sejuk, pasti jadi segar. Perjalanan menuju pos 1 membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit. Pos 1 merupakan batas vegetasi antara ladang penduduk dan kawasan hutan. Ketika sampai di pos ini, kamu akan menemukan persimpangan jalan, yakni jalan lurus untuk menuju tempat warga mencari hasil hutan dan jalan sebelah kanan untuk sampai di pos 2. Rute 2, pos 1 ke pos 2 atau pos Semendung. Selepas pos 1, medan untuk berpijak berubah menjadi tanah liat, jalanan masih terasa landai. Bahkan rasanya perjalanan menuju pos 2 lebih nyaman dibanding perjalanan sebelumnya, apalagi barisan pohon pinus sangat setia menemani di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan sekitar 60 menit, maka kemungkinan kamu sudah sampai di pos 2 atau pos Semendung. Pos 2 ini berada di sekitar tugu batas wilayah antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Batang. Rute 3, pos 2 ke pos 3 atau pos Nganjir. Setelah melewati pos 2, jalanan akan terasa lebih menanjak dari sebelumnya. Pemandangan masih berupa barisan pohon-pohon pinus yang sangat indah di pelupuk mata. Lebih istimewa, di sepanjang perjalanan, akar-akar pohon pinus yang timbul ke permukaan tanah akan membantu pijakanmu. Di tengah-tengah perjalanan, kamu akan kembali menemui sebuah persimpangan jalan. Kali ini, jalan sebelah kiri untuk menuju base camp Dwarwati di Kabupaten Batang dan jalan sebelah kanan untuk melanjutkan perjalananmu menuju pos 3. Setelah berjalan sekitar 60 menit, maka kamu akan sampai di pos 3 atau pos Nganjir yang berada di tengah-tengah udara segar pada rimbunnya hutan pinus. Rute 4, pos 3 ke puncak Gunung Prau. Perjalanan dari pos 3 menuju puncak merupakan yang terberat, karena harus melewati beberapa tanjakan sadis. Pada beberapa titik, kemiringan mencapai lebih dari 50 derajat. Di tengah-tengah perjalanan, kita akan melewati sebuah persimpangan jalan. Kanan untuk memotong jalan, langsung ke puncak, dan lurus untuk menuju Tower Repeater terlebih dahulu. Tower Repeater merupakan sebuah tower milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini, kamu dapat melihat sebuah bangunan yang menyatu dengan tower tersebut. Selepas Tower Repeater, perjalanan dilanjutkan dengan melewati sebuah padang rumput yang luas dan melintasi punggungan bukit. Perjalanan dari pos 3 menuju puncak membutuhkan waktu tempuh sekitar 60 menit. Setelah bersusah payah selama perjalanan dari base camp menuju puncak, maka sampailah kita pada dekapan kemegahan alam di puncak Gunung Prau, menyaksikan pemandangan dua gunung kembar, yaitu Sindoro, Sumbing dan merasakan sensasi berdiri di atas lautan samudera awan yang kece parah. Dari puncak, kamu bisa melanjutkan perjalanan menurun, menuju Bukit Teletubis Gunung Prau yang sangat terkenal keindahannya dan melihat hamparan bunga daisy yang tumbuh di sabana Prau. Perakiraan waktu di atas tidak bisa dijadikan acuan mutlak, sebab, pada dasarnya waktu tempuh setiap rombongan bisa berbeda-beda. Sebagian lebih cepat dan sebagian lagi lebih lama. Tergantung pada kemampuan masing-masing. Oke, kemudian untuk tips mendaki Gunung Prau, sebagai berikut. 1. Bila mendaki di musim kemarau, gunakanlah masker dan di musim hujan jangan lupa membawa jas hujan, trekking pole dan peralatan pendakian musim hujan lainnya. 2. Jangan tinggalkan sampah di tengah-tengah keindahan alam Gunung Prau. 3. Pastikan membawa perlengkapan yang dapat membantu menghangatkan tubuhmu, seperti jaket, sleeping bag dan lainnya. Sebab, meskipun terbilang pendek, namun suhu udara di kawasan Gunung Prau terbilang sangat dingin, bahkan dapat mencapai 5 derajat Celcius. 4. Untuk mendapatkan pemandangan sempurna di puncak Gunung Prau, mendakilah di antara bulan April sampai Juli. Karena pada musim hujan kabut tebal sering turun menghalangi jarak pandang dan di musim kemarau debunya sangat mengganggu. 5. Bagi kalian yang tidak mau repot bawa barang, sebaiknya menggunakan jasa porter. Selain lebih aman juga berbagi rejeki ke warga lokal. 6.
Aturan pendakian saat pandemi. Jangan lupa membawa surat sehat atau kartu vaksin. Tergantung kondisinya juga, jika sudah membaik kemungkinan akan ada aturan baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten yang bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga infokan ke teman-teman kalian mengenai channel ini. Sampai jumpa lagi di video terbaru dari kami. Jaga alam, jaga diri dan jaga hati.